Salam pinggir lapangan. Kali ini kita berbincang dengan legenda Persebaya, Muharrom Rusdiana. Dia bercerita banyak tentang sepak bola gajah ketika Persebaya kalah 0-12 dari Persipura Jayapura. Sepak bola gajah musim 87-88. 87-88 sing juara itu. Ketika itu pemain inti yang main sama entok nggih, kamu nggih. Iya, gini, jadi ceritanya ku waktu di Mojopahit hotel kan. Ini kan Pak Agil kan, waduh kan waduhnya apa ya, orator lah maksudnya. Manajer Pak Agil Haji Ali. Iya, dikumpulkan di satu kamar, ada Pak Sopo, Pak Said ada ngomong bahwa sepak bola gajah ini didukung oleh DPRD, oleh masyarakat Jawa Timur, apalagi khususnya Surabaya gitu. Tapi banyak ya teman-teman. Terus waktu itu ya kabeh ndingkluk lah, kabeh ndingkluk ngrungokno pidato. Terus siapa yang besok berani mau main? Katanya gitu ya. Terutama yang senior. Angkat tangan. Tak kira karo ndilo angkat tangan ini tak kira angkat tangan. Ternyata aku ijen. Wis ya wis mungkin ya wis jalan ya. Itu sehari sebelum pertandingan atau berapa hari? Sehari sebelumnya, sehari. Jadi sehari sebelumnya setelah apa ya istilahnya ya di skenario, ada skenario juga paginya itu istilahnya pakai nyoba lapangan Gelora itu skenario. Oke, gini. Sebetulnya skornya nggak sampai segitulah. Kalau ada mungkin ada HP, ada mungkin salah dengar apa. Awalnya berapa mintanya Kak? Sebetulnya ya cuma berapa 5 atau 6, nggak mungkin. Terus yang kalau nggak salah itu waktu itu penentuan kita lawan Persipura, terus PSIS apa itu satu nilainya sama kalau nggak salah gitu, cuma beda gol. Bukan Semarangnya, tapi kalau ini sana menang Semarang yang naik PSIS gitu loh. Beda gol. Nah ini kita jam berapa? Pak Pangat itu. Kono wis 5 kan. Lho Mas. Terus metu itu sama Seger itu ngomong-ngomongan. Pak Seger, kurang ini. Jangan saya, kaptennya itu. Pak Muharram itu kan. Minta berapa kamu? Tak gitu no, di tengah lapangan sambil lari-lari. Berapa? Kurang ini, di sana sudah 5. Sudah katanya gitu. Terus 6, 7, 8, 9. Oh, 12. Ketika itu pemain senior pada nggak mau main Kak? Pada nggak mau main. Saya nggak tahu apa. Cuma saya ngomong mau main, tapi saya nggak bek kanan, saya bilang gitu saya. Jadi apa ya main? Saya main gelandang itu berikan. Wong kita kalau nyerang, wong Persipuranya memang anunya kurang ya materi waktu itu loh. Ya ada Metu juga, Metu. Wong kita kalau nyerang dilempar sama penonton nih di tribun sebelah apa itu? Sebelah selatan. Dilempar, wah sama goblok apa gitu. Kalau kita golkan koplo, wah ya wes tuwar. Becakmu main dari awal gitu Cak? Mulai dari awal. Saya mulai main dari awal. Sampai selesai juga atau diganti ya? Sampai selesai. Sampai selesai. Saya ingat saya sampai selesai. Malah yang ganti mulai mungkin Rai Bawa almarhum ganti kalau nggak salah itu loh. Saya ingat ke saya. Selesai itu. Makanya sekarang Ibnu ya Yusuf Ekodono waktu yang main itu Mujiono. Kipernya Edi Harto sama Usnadi. Paruan itu 6 masukan 6. Iya. Ya, mungkin ya kalau apa ya, memang kan kalau sekarang juga ada apa ya semacam getun. Kenapa kok nggak fair play gitu aja. Ya. Itu aja yang saya sampai sekarang yang menak di saya itu. Iya. Sepak bola kan harusnya fair play gitu. Tapi itu kehendak strateginya manajer. Ya kita harus ngikuti posisi Persebaya waktu itu memang sudah aman lolos Cak? Aman lolos, juara grup, aman lolos. Nggak ada siapapun bisa, nggak terkejar nilainya. Kan ada wilayah timur barat. Jadi wilayah timur klasemen pertama memang. Klasemen pertama. Strategi sepak bola gajah itu tahunya sehari sebelum pertandingan atau memang beberapa hari sebelumnya sudah ada kabar seperti itu? Jadi begitu sudah lolos kurang kalau nggak salah 3 atau 4 pertandingan kalau nggak salah 3 kalau
ini di bawah klasemen si Persipura itu kalau nggak salah. Akhirnya dia naik sampai kan degradasi 2 kalau nggak salah waktu itu, degradasi 2. Jadi sudah tahu ini kalau Persib jelas di atas kertas, Persipura jelas kalah. Wong dia di sana aja kalah 2-0 di Stadion Mandala sana di Jayapura. Dia kalah 2-0. Terus dia ke sini Pak Akil tuh ngomong bla hiburannya bla 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 gitu. Malah begitu saya dengar begitu dia lolos ke Jakarta, nggak balik ke Jayapura. Jadi di sini yang biayai naik kereta sampai ke Jakarta. Persipura, itu ya Pak Akil itu seperti gitu. Sama ya waktu itu ada Pak Said ketua DPR dan muspika lainnya, ada Pak Pur, semuanya. Tapi nggak degradasi karena kemenangan 12-0 Persipura nggak degradasi. Nggak degradasi. Ternyata selisihnya sama Semarang kalau nggak salah 6, kalau nggak salah 6 apa 7 gol kebanyakan. Kebanyakan ya. Tapi setahun sebelumnya memang Persebaya juga dikerjai Semarang ya nggih ceritanya itu nggih. Ya itu jadi. Sama ikut setahun sebelum. Saya ikut. Sampai waktu itu sudah kena istilahnya degradasi. Jadi degradasi untungnya kita masih dipertandingkan 2 wilayah barat sama 2 wilayah timur. Persibaya sama Yogyakarta kalau nggak salah itu dipertemukan, nanti yang 2 ini bisa lolos ke divisi utama. Begitu kalau nggak salah ya, kalau saya Persibaya Jogja sini, sana Bengkulu sama Bengkulu sama apa gitu sana wilayah barat itu masih Bengkulu. Main pertama waktu itu pemainnya akhirnya main 4 ya ngarani playoff ya betul Pak. Playoff itu 4 itu main di Diponegoro juga. Itu gejalanya waktu itu PSIS itu lawan PSIS sudah kan tuan rumah, dia main 4 kali. Kita itu juara wilayah timur waktu kita tuan rumah di Surabaya. Kita cari 1 poin di Semarang kan 2 home maksudnya. Ada Surabaya sama terakhir putaran kedua di Semarang. Cari 1 poin tidak dapat. Cari 1 poin tidak dapat. Dari berapa pertandingan? Dari 6 kan? 6. Dari 5 pertandingan nggak dapat. Padahal kita di sini juara grup. Nggak pernah kalah di Tambak Sari. Di sana 1 pun nggak dapat. Akhirnya kita kena degradasi itu sampai kalah. Terus lawan apa itu kalah. Waktu itu manajernya Pak Garjito, ketuanya Pak Garjito, manajernya Pak Mislan, Haji Mislan almarhum. Terus saya dipanggil playoff itu, pemain intinya nggak dipasang, itu. Terus saya suruh jadi kaptennya, main sama anak muda-muda, playoff itu. Alhamdulillah main 2 kali udah, sebetulnya kan 3 kali main, 2 kali kita sudah lolos. Alhamdulillah. Pemain muda-muda Azhari Kentol itu masih SMA Azhari. Saya ingat ya Azhari, terus ada Supriyono sekarang sekretaris itu yang kena skor situ. Ya kejadiannya ya gara-gara PSIS itu main sabun sama tim lemah, pokoknya tim mana itu. Dia di atas kertas harus menang gitu. Kita nonton di tribun. Wah, bola-bola sudah seperti Budewa dan lain-lain, dan udah harapan itu dibuang, dia dibalik diputer masuk. Kalau salah dapat penalti ya nggak masuk. Tim lemah, saya lupa itu kejadian. Besok mungkin Jawa surat kabar Jawa Timur, wah PSIS sama apa itu main sabun. Dulu bukan main kaca, main sabun. Main sabun, kita kerjain. Nah, itu gejalanya kita playoff, saya semua pemain timnya enggak, kita main. Muncullah Putu Yase. Putu Yase itu kan cadangannya M. Ridwan. Putu Yase dia. Ya itu. Ya itulah anunya kerjanya sama PSIS. Nggak tahu itu pemain PSIS tahu apa enggak, tapi saya lihat sendiri di Diponegoro kalau nggak salah waktu itu. Main di Diponegoro, Stadion Diponegoro, Semarang. Ya seperti itu. Main sapu. Dan ketika setahun kemudian
setelah pertandingan lawan Persipura waktu itu ada perasaan gelo nggak? Kalah sampai 12-0 gitu Cak. Waktu itu mungkin belum kalau waktu itu Cak ya. Iya, baru kita pensiun. Terus bendera fair play juga kan zaman kita kan kalau nggak salah belum apa sekarang seperti dibawa ke lapangan ya. Terus 12-0 itu kan juga taktik ya, strategi bukan taktik, tapi strategi bukan taktik, strategi. Jadi membawa ya itu tadi sampai kalah 12-0 enggak saya sebut lagi itu strateginya. Waktu itu juga tim waktu itu ada pra Piala Dunia wilayah itu bikin juga 8-9-0 kalau nggak salah. Tim kuat mana itu ya? Itu bisa kalah 9-0 juga. Ya, itu disahkan juga sama FIFA, masih sama PSSI gitu. Saat lawan Persipura itu sampean kapten ya? Kapten. Sebenarnya biasanya almarhum ya? Almarhum. Nuryono Haryadi. Nuryono. Tapi waktu itu nggak mau main terus banyak juga. Ya, pokoknya intinya nggak ada yang ikut main. Ya, saya lihat itu. Intinya nggak ada yang ikut main. Dan penonton juga nggak marah misalnya. Nggak marah, tambah tepuk tangan, tambah senang. Sepakat. Begitu loh penonton ya juga ya hampir penuh stadion saya lihat itu. Kalau kita kapan itu Mas Said sama Nanang nendang untung kena gawang dilempar, dilempar itu. Jadi nyerangnya enggak dari tengah, dari pertempat kena lagi. Ayo masuk kan. Anunya itu siapa itu Persipura itu waktu itu. Mas Said dan Nanang waktu itu cadangan ya. Striker, iya. Maksudnya di reguler bukan pilihan utama, bukan inti kan ya. Bukan inti. Intinya Mustaqim sama Samsul. Samsul Arifin, Mustaqim. Terus ya gelandangnya Ibnu, ada Edi Santoso, Anwar Mujiono itu. Makanya ya apa ya dengan strategi itu ya jelas apa ya sedikit nama kan ya tercoreng kalau sekarang istilahnya kan segitu. Tapi akhirnya ditutup dengan juara kan di musim itu nggak sepak bola gajah. Itu sudah harga mati harga mati sama manajer sama anu sudah. Kalau enggak habis kita. Dan memang semangat dari sepak bola gajah itu memang apa ya? Untuk strategi juara, pembagian grup atau apa waktu itu, Cak? Ya, itu strategi kalau dengar saya buka sekarang. Jadi kita membawa ke Persipura di Jakarta. Nanti semua... Persipura ikut lolos enggak? Siapa? Persipura waktu itu. Lolos. Makanya itu tadi lolos dia enggak pulang ke diberi keretanya itu. Iya, naik kereta api ke Jakarta. Apa itu? 12 besar, 8 besar atau apa namanya waktu itu, Cak? 6 besar. Oh, 6 besar ya. Sorry. 3. Oh iya. 8 besar kalau salah. Kan 6, 2 degradasi. Iya. 1 2 Persibaya, Persipura, siapa situ ya? Oh 3. Betul. Di sana 6 besar. 6 besar. PSIS enggak lolos tapi karena enggak lolos. Itu kan dia habis juara. Gitu loh. Gengsinya habis juara. Yang waktu itu habis juara terus dia main di sini yang ke berapa itu? Ahmad Muharya, berarti yang ke 87 88 itu juga main di Tambak Sari penuh gitu yang enggak muat sampai. Karena musuh bebuyutan PSIS sama Persibaya. Iya, musuh bebuyutan. Jadi. Loh, strategi itu di Jakarta ketemu dengan Persipura lagi atau enggak? Ketemu. Semifinal kalau ketemunya berarti. Ketemu, iya. Lucunya ya metu. Nggak sengaja ya sih kita sudah menang berapa ya 2-1 itu apa saya nyetak 2 kok waktu itu di Persipura 5 kalau nggak salah waktu itu tapi kedudukan 2-1 apa babak pertama Metu kan tendangannya kiri bagus kan ditendang seperempat lapangan masuk nggak selebrasi nggak malah dia tutup mata gini wah sak senangan itu jadi strateginya Pak Ade juga bagus sekali. Jadi tim-tim yang mau menghadapi yang bagus-bagus disuntik sama Pak ya supaya Fed lah nggak tahu belakangnya kenapa Fed bisa masuk nggak salah
sama Medan apa bisa draw. Itu kan sudah mengurangi ini. Ya, Itu juara ngalahkan mana itu final ya? final lawan Persija. Oh, Persija. Persibaya Persija ya. Perpanjangan waktu. Skor 3-2 apa Cak? 3-2. 3-1 sudah. Nggih. Babak kedua sudah 3-1. Di 1-1 kan pertama, terus 2-1 kita unggul 3-1. Terus siapa yang nyetak? Rahmat Darmawan apa sih? Kamarudin Beta ya? Karamudin Beta itu kenaan. Akhirnya 3-2. Tapi memang bisa juga untuk PSIS bisa dianggap sebagai pengganjal Cak, yang juara bertahan dan timnya kuat. Iya Cak? Kalau dibiarkan lolos 6 besar, ya, bahaya juga. Bahaya juga. Itu loh. Dia lagi anunya juga, lagi fake-nya gitu. Persiapannya juga sama dengan kita. Pemainnya juga tetap, anunya juga tetap. Pemainnya juga tetap. Itu kalau pengalaman juga sulit mengalahkan PSIS gitu loh. Di Senayan kita draw, nggak pernah waktu main di sini aja di Gelora kalah. Dia juga gitu, juga sulit mengalahkan Persibaya. Main di Ponegoro tuan rumah kita draw, bisa draw waktu itu. Memang sampai akui termasuk tim kuat ketika itu PSIS ya. Ya, teamworknya bagus sekali waktu itu masa ada komplit lah kan banyak anak Sari Bumi Raya kalau nggak salah Daryanto kan banyak anak Jogjanya Sari Bumi Raya yang banyak saya lihat seperti itu waktu itu jadi pemainnya pengalaman semua pemainnya pengalaman semua. Kita itu manajer Pak Agil, pelatihnya Pak Misbah yang juara ya, sepak bola Pak Misbah, almarhum Pak Zulkifli sama Kusman Hadi. Pak Kusman Hadi. Bukan Pak Nino ya? Siapa ya? Iya, Pak Nino. Pak Nino ya. Pak Misbah bukan, head coach-nya Pak Misbah tetap. Pak Nino sama Pak Kusman Hadi kalau nggak salah. Om Julnya yang nggak ikut mungkin. Jul 86-87 yang waktu lawan Semarang itu mungkin yang kita final kalah. Berarti menyingkirkan Semarang di 87-88 itu juga balas kalah di final ya istilahnya nggih. Biar gak ketemu lagi ya Pak nggih. Iya. Itu kalah 1-0 enggak nggih setahun sebelumnya? Kalah 1-0 Saiful Amri yang iya, Saiful Amri. Nah, itu saya kejadiannya masih ingat saya. Ada pelanggaran di satu sebelah barat itu gawang, sebelah utara kan main babak kedua tinggal berapa menit ya. Ada pelanggaran, nah kita masih ngatur, tahu-tahu sana sama nggak langsung itu tanpa peluit itu dulu kan masih disahkan dia ada sama Saiful Amri masuk, lo kita protes ya siapa memang jalan dulu kan boleh, sekarang kan tunggu peluit. Nah dulu, ya seperti itu kejadiannya. Di sisi sebelah barat, sebelah utara itu ada pelanggaran di situ. Kita salahnya enggak ada satu orang di bola gitu loh. Jadi kita ngatur strategi gini, ngatur pagar, tahu-tahu sudah dicok gini. Udah, masih 1-0, waktunya kurang 4 menit atau 5 menit. Padahal kita sampai bawa kedua nyerang terus. Mulai pertama sampai terakhir nyerang terus itu. Enggak masuk. FX Cahyono ki beritanya. FX kalau enggak, iya FX Cahyono. Materi yang finalis itu sama materi juara hampir sama atau ada perubahan enggak Persibaya ketika itu? Kalau Persibaya ada si Aris kalau nggak salah. Aris ada, siapa ya? Armadi, betul. Armadi keluar. Ya. Armadi ke Petro. Masuk Subangkit. Masuk Subangkit. Di Subangkit. Di situ tetap materinya saya, kalau kirinya gantian ada Jainal, ada Raibawa, waktu Usman Hadi, tengahnya Nuryono sama Bangkit. 3 di tengah Aris almarhum sama Eli Maura Yongki. Budianes, depannya Samsul sama si Mustaqim.
semusim sebelumnya juga sama, depannya Mustaqim sama Samsul kan? Ya, Mustaqim sama Samsul. Mustaqim itu putaran pertama kalau nggak salah nggak main, soalnya ada Anis Fuad. Oh, Anis Fuad strikernya itu sudah. Wah, kalau itu nggak cedera, nggak waktu lawan Manokwari di mungkin Mustaqim mungkin masih cadangan, masih cadangan ya, cadangan. Kan anak muda, Mustaqim masih muda. Di Anis cedera kena dihantem sama Max Kray waktu itu. Max Kray ya. Iya, dia turun tak kasih, nggak diambil bola, langsung ke ini langsung disamber oleh Max Kray. Tapi ketika juara itu kalau sekarang kan bonus dijanjin apa? Ketika juara itu dapat apa nak? Sebetulnya sudah dirancang, sudah final itu sudah dibilangi sama manajer sama ketua harian Pak Mengindaan, jadi kita dapat rumah seisinya. Wih, di daerah Gunung Sari. Ya itu. Jadi itu terus ya sempat yang rumahnya saudara pemain yang dia saya cobaan deloken. Ternyata iya betul. Catnya hijau, jalannya jalan Persibaya. Tadi sebelah mana itu kalau sekarang, Kak? Kenapa? Kalau sekarang posisinya di mana? Yang Gunung Sari Indah. Enggak tahu sekarang. Oh, Gunung Sari Indah. Gunung Sari Indah, perumahan Gunung Sari Indah. Masih dulu masih Rowo, Mas. Masih Rowo. Ya sebagian sudah ada untuk perumahan gitu. Plannya cuma nggak tahu kok, nggak jadi itu apa. Ya. saya kurang tahu waktu itu. Terus nggak dapat apa-apa, cuma dapat tabungan pemain inti 6 juta kalau nggak salah. Saya dapat 6 juta. Itu di BRI THR loh. Ya. Makam pahlawan. Ya, ada BRI di situ. Saya dapat 6 juta. Itu aja. Jadi ya gak ada apa-apa mana. Sebetulnya rumah itu sebetulnya. PSIS kan dapat rumah. Kalau Semarang dapat rumah sampai sekarang. Saya tanya. Persib Bandung dapat rumah. Persib Bandung juga. Berarti istilahnya nggak ada apresiasi yang dikenang ya? Ya, uang ya? Itu ya. Sebetulnya mesnya Persibaya itu sebetulnya bonusnya dari pengusaha simpati yang simpati pada Persibaya. Waktu itu kan dikumpulin di Mahkota Bambu Runcing, rumah makan Bambu Runcing Mahkota. Saya masih ingat betul. Dikumpulin Pak Haji Sukri sekian, terkumpul kalau nggak salah waktu itu 62 juta kalau nggak salah. Tahun segitu ya? Oh besar. Iya. Lah Nuryono tak bilangin, jaluknya, iku yang didum tak gitu kak apa dhewe sekolah mau katanya gitu. Akhirnya kapannya dikumpulin sama sebelum dia dikumpulin sama Pak Pur ngomong kalian tuh Persibaya itu besar, masa nggak punya mes gitu loh.